Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang HS. Ini adalah hari-hari yang genting, hari-hari yang kritis bagi kita, bagi Indonesia. Hari-hari di mana virus corona semakin luas menyebar, semakin luas sampai ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Per hari Selasa kemarin sudah diumumkan, sudah diketahui bahwa virus corona ini sudah menular sampai ke 8 provinsi di Indonesia. Pada mulanya ya kita hanya mengetahui ini terjadi di Jawa Barat, di Depok. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama ketahuan bahwa virus ini juga ternyata sudah sampai masuk di DKI Jakarta, kemudian masuk ke Banten. Virus ini juga ada di Jawa Tengah, kemudian ada di Kalimantan Barat dan di Sulawesi Utara, Bali, kemudian juga di Yogyakarta. Ini luar biasa. Sekarang kita ingin menganalisis daerah-daerah ini. Sekarang kita berada di dalam satu kegelapan. Masyarakat pada umumnya berada dalam satu kegelapan bahwa kira-kira mereka yang tertular di DKI Jakarta, mereka yang tertular di Manado, mereka yang tertular di Pontianak, mereka yang tertular di Solo, itu dari klaster mana? Apakah dari klaster Depok atau dari klaster-klaster yang lain? Jika saja itu bukan dari klaster Depok, maka ini akan semakin tingkat bahayanya semakin tinggi. Kenapa? Karena pergerakan orang-orang yang sudah tertular dan ketika itu dia sama sekali tidak tahu bahwa dia sudah tertular, sudah kemana-mana, sudah berhari-hari, sudah berinteraksi dengan begitu banyak orang, sudah berhubungan dengan begitu banyak orang, sudah bergaul dengan begitu banyak orang, sehingga kita di dalam posisi tidak tahu orang yang sudah positif ini dia dari mana? Apakah datang dari Jakarta ke daerah-daerah itu atau dari daerah lain? Apa ini? Apa yang terjadi dengan persoalan ini? Ini sebetulnya yang sedang dipersoalkan bahwa pemerintah Indonesia dalam penanganan persoalan corona, masalah virus corona, masalah COVID-19 ini terlalu tertutup. Sehingga masyarakat tidak tahu, masyarakat tidak saling tahu. Jangankan masyarakat, awal-awal pasien saja tidak tahu bahwa dia ternyata sudah tertular virus corona. Jadi seolah-olah pemerintah ini tahu sendiri dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan besar ini? Jadi tadi itu saya mengatakan bahwa pemerintah sepertinya berusaha sendiri, dengan caranya sendiri, dengan cara yang dikritik banyak orang saat ini, tertutup dan seolah-olah menyembunyikan. Contoh kasus Cianjur yang meninggal di Cianjur itu dan akhirnya dinyatakan positif corona. Dan ini kan satu persoalan, satu masalah besar. Saya ingin mengatakan bahwa persoalan corona di Indonesia ini harus diselesaikan secara komprehensif. Secara komprehensif itu berarti bukan pemerintah saja yang boleh menyelesaikan persoalan ini. Karena pemerintah berada dalam resources yang sangat terbatas. Pemerintah juga sebetulnya kalau kita lihat dari model penyelesaian yang ada sekarang ini, kita tidak bisa memberikan garansi bahwa persoalan virus corona di Indonesia ini bisa cepat selesai. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan beberapa hal. Seandainya saya presiden. Kalau saya presiden, maka satu, saya memerintahkan seluruh RT yang ada di negara ini untuk berperan bersama-sama mengatasi persoalan ini. Pertama dari RT itu adalah RT harus tahu, harus melaporkan setiap warganya yang misalnya dalam keadaan demam atau demam kira-kira begitu, segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa untuk membuktikan apakah orang ini demam biasa atau demam karena corona, sehingga orang ini dirawat dengan
standar-standar perawatan corona. Satu, jadi ketua RT ini diperankan karena RT ini adalah komunitas dan struktur paling kecil, lingkungan yang paling kecil. Jadi komunitas dan lingkungan yang paling kecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Jadi dialah orang yang paling tahu tentang warganya. Ya, jadi kalau ada warganya yang demam, nanti Pak RT yang membawa ke rumah sakit, ya, yang bertanggung jawab untuk membawa orang itu ke rumah sakit untuk diperiksa, diobservasi. Kemudian yang berikutnya adalah Pak RT juga diperintahkan atau membuat kebijakan untuk tidak menerima tamu di RT-nya, termasuk keluarga warga RT-nya sekalipun, ya, dalam kondisi ini. Sehingga kenapa? Sehingga ini benar-benar ada tindakan-tindakan preventif yang lebih komprehensif. Ini adalah preventif. Kemudian yang kedua, jika seluruh RT ini sudah bekerja dengan standar-standar kerja yang dibuat, maka rumah sakit, puskesmas, klinik diperintahkan untuk ikut aktif terlibat dalam penanganan ini. Rumah sakit, puskesmas, klinik tidak menunggu pasien datang, tetapi bisa lebih proaktif mendatangi atau memfollow up informasi yang disampaikan oleh ketua RT. Jika saja saya presiden, saya akan memerintahkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, andai saja saya presiden, maka saya akan memerintahkan seluruh fakultas kedokteran yang ada di Indonesia ini untuk membawa atau menugaskan calon-calon dokternya terlibat di dalam penanganan persoalan corona ini. Maksudnya, calon-calon dokter yang ada di fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia itu dilibatkan di dalam penanganan virus corona ini. Kemudian yang keempat, negara ini, Indonesia yang besar ini, harus dikunci semua pintu dari masuknya orang asing ke negara ini. Jadi kita menutup pintu untuk semua orang asing untuk tidak masuk ke negara kita ini. Dan kita melarang warga negara kita untuk keluar negeri, kecuali dalam hal-hal darurat. Kemudian yang berikutnya atau yang kelima, andai saja saya presiden, saya akan memberhentikan otoritas kesehatan yang menganggap bahwa corona ini tidak lebih berbahaya dibanding virus atau penyakit yang lain. Apalagi membanding-bandingkan virus corona dengan virus yang lain. Apalagi membanding-bandingkan antara corona dengan demam berdarah. Menurut saya, kita membutuhkan otoritas kesehatan yang dapat secara total bersama-sama dengan seluruh lembaga-lembaga yang lain dalam mengatasi persoalan corona ini. Andai saja saya presiden, saya memerintahkan seluruh lembaga termasuk BUMN dan swasta ikut serta di dalam penanganan persoalan corona ini. Jadi semua terlibat secara kolektif. Ini adalah satu gerakan semesta rakyat Indonesia untuk mengatasi corona. Biarlah saat ini kita semua sibuk untuk mengatasi secara kolektif persoalan corona ini. Di rumah sakit, mengurus orang di rumah sakit dalam tempo yang panjang. Jangan sampai kita juga sibuk mengurus kematian daripada serangan virus corona ini. Andai saja, tapi kan saya bukan presiden. Saya adalah wartawan yang hanya bisa memberikan analisis seperti ini. Ya, semoga ada manfaatnya.